Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya saya dan teman-teman saya nanti di video kali ini akan membahas mengenai Human Resource Management System. Nah, sebelum kita mengulik-ulik lagi tentang Human Resource Management System, saya dan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ari Muhardono sebagai dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan Mbak Nisa sebagai asisten dosen. Nah, tak lupa saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu dengan saya, Dini Nadia sebagai moderator, dan nanti ada pemateri-pemateri saya, ada Maula Yusuf, ada Deni Sofia, ada Wiji Fatmasari, ada Lailatul Iza, dan ada Ramadhani Agil. Nah, nanti kita akan membahas mengenai pengertian HRMS sendiri, manfaat HRMS, fitur utama HRMS, implementasi HRMS, tantangan dalam implementasi HRMS, dan masa depan HRMS. Tak usah berlama-lama lagi, kita akan membahas mengenai pengertian HRMS yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Lailatul Iza. Kemudian ada pengertian HRMS. HRMS dikenal sebagai Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau SMSDM, adalah sebuah sistem yang dirancang untuk membantu organisasi atau perusahaan untuk mengelola aspek-aspek penting dalam pengelolaan sumber daya manusia seperti perekrutan, pelatihan, pengembangan karir, manajemen kinerja, dan pembayaran gaji. Dalam era globalisasi dan persaingan bisnis yang semakin ketat, sistem manajemen sumber daya manusia menjadi sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dengan menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan dapat memastikan bahwa mereka memiliki tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian, sistem ini membantu perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia secara efektif dan efisien, sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan keuntungan perusahaan. Ini juga menyediakan berbagai informasi tentang karyawan yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dan mengambil tindakan yang diperlukan. Manfaat HRMS bagi perusahaan: memudahkan pengelolaan data karyawan dan meminimalkan kesalahan manusia. Kedua, memungkinkan perusahaan untuk membuat laporan dan analisis yang akurat dan real time tentang karyawan dan proses bisnis terkait. 3. Mempercepat proses rekrutmen dan seleksi karyawan. 4. Memudahkan proses pelatihan dan pengembangan. 5. Meningkatkan akurasi dan keamanan data dengan memusatkan data karyawan dan menyediakan akses berbasis peran. HRMS membantu memastikan bahwa informasi sensitif hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang dengan HRMS. Maka perusahaan akan menghemat biaya dan meningkatkan efisien dalam operasi SDM, sehingga dapat meningkatkan produktivitas. Perusahaan juga dapat memantau kinerja karyawan secara lebih efektif dan memberi umpan baik yang lebih tepat waktu dan akurat. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian fitur utama HRMS. Di sini ada 6 fitur HRMS. Yang pertama, manajemen data karyawan. Manajemen data karyawan itu biasanya mencangkup informasi pribadi karyawan, seperti riwayat kerja, kinerja, dan gaji para karyawan. Kemudian yang kedua, ada manajemen absen dan cuti. Biasanya itu kemungkinan mencangkup karyawan untuk mengajukan izin dan cuti secara online. Kemudian yang ketiga ada manajemen, rekrutmen, dan seleksi. Rekrutmen adalah proses penyeleksian dan penerimaan calon karyawan baru untuk memenuhi kebutuhan organisasi. Biasanya proses ini meliputi beberapa tahap, seperti pengumuman lowongan pekerjaan, seleksi awal, tes psikolog, wawancara, hingga penawaran kerja.
Dalam menerapkan sistem manajemen SDM yang baik, perusahaan harus memiliki strategi rekrutmen yang efektif dan efisien. Hal ini termasuk menentukan profil karyawan yang dibutuhkan dan mencari kandidat yang sesuai dengan profil tersebut, serta menjalankan proses seleksi yang transparan dan adil. Kemudian yang keempat ada manajemen pelatihan. Pelatihan adalah suatu bentuk investasi dalam pengembangan karyawan. Melalui pelatihan, karyawan dapat meningkatkan kompetensi dan keterampilan mereka sehingga dapat bekerja secara efektif dan lebih efisien. Dalam menerapkan sistem manajemen SDM yang baik, perusahaan harus memiliki program pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini harus disesuaikan dengan kebutuhan dan tujuan organisasi, serta diarahkan dan dikembangkan pada keterampilan teknis maupun soft skill karyawan. Kemudian yang kelima ada manajemen pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu upaya untuk membantu karyawan dalam merencanakan dan mencapai tujuan karir mereka. Hal ini biasanya meliputi berbagai aspek. Yang pertama seperti penilaian kinerja, identifikasi potensi, penempatan potensi, dan pembuatan rencana pengembangan. Dalam menerapkan sistem manajemen SDM yang baik, perusahaan harus memiliki program pengembangan karir yang terstruktur dan berkelanjutan. Program ini harus memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan pengalaman mereka, serta mempromosikan mobilitas vertikal dan horizontal di dalam organisasi. Yang keenam ada manajemen pengelolaan kinerja. Pengelolaan kinerja sendiri adalah suatu proses untuk mengukur dan mengevaluasi kinerja karyawan, serta memberikan umpan balik dan pengembangan yang diperlukan. Proses ini meliputi berbagai aspek seperti penetapan sasaran kinerja, evaluasi kinerja, dan pengembangan. Dalam menerapkan sistem manajemen SDM yang baik, perusahaan harus memiliki sistem pengelolaan kinerja yang jelas dan terstruktur. Sistem ini harus didukung oleh alat pengukuran yang akurat dan objektif, serta dilakukan secara teratur dan konsisten. Berikutnya ada implementasi HRMS. Implementasi sendiri diartikan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu atau pejabat-pejabat, kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada terciptanya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Menerapkan HRMS membutuhkan perencanaan dan persiapan yang matang. Organisasi perlu mengidentifikasi kebutuhan SDM mereka dan memilih HRMS yang memenuhi kebutuhan tersebut. Setelah HRMS dipilih, proses implementasi melibatkan konfigurasi sistem, mengimigrasikan data dari sistem yang ada, dan melatih pengguna tentang cara menggunakan sistem baru secara efektif. Implementasi HRMS harus dilakukan dengan hati-hati dan strategis. Caranya yaitu yang pertama, perusahaan harus menentukan tujuan dan kebutuhan bisnis yang spesifik untuk HRMS. Yang kedua, perusahaan harus memilih vendor HRMS yang tepat dan melakukan evaluasi terhadap sistem yang ditawarkan. Setelah memilih vendor, perusahaan harus merencanakan implementasi HRMS secara terstruktur dan memastikan bahwa semua departemen dan karyawan terlibat dalam proses tersebut. Perusahaan juga harus memastikan bahwa karyawan diberikan pelatihan yang cukup untuk menggunakan HRMS dengan benar dan efektif. Baik, kali ini saya akan membahas mengenai tantangan implementasi pada HRMS. Meskipun HRMS mempunyai banyak manfaat, namun implementasinya juga dapat menghadirkan beberapa tantangan. Di antaranya, tantangan yang pertama yaitu biaya implementasi yang tinggi, terutama pada perusahaan kecil dan menengah. Untuk tantangan yang kedua, yaitu resistensi dari karyawan yang tidak terbiasa dengan teknologi baru. Karyawan mungkin terbiasa dengan proses dan sistem yang lama atau sistem yang sudah ada pada perusahaan, sehingga masih ragu atau bahkan sulit untuk mengadopsi sistem yang baru. Untuk tantangan yang ketiga yaitu integrasi HRMS dengan
sistem lain yang sudah ada pada perusahaan. Dalam hal ini, perusahaan harus bisa memastikan bahwa HRMS dapat berintegrasi dengan sistem keuangan, sistem operasional, dan sistem lain guna untuk memaksimalkan manfaat HRMS itu sendiri. Untuk tantangan yang terakhir yaitu termasuk masalah migrasi data, masalah kompatibilitas sistem, dan kurangnya adopsi pengguna. Untuk mengatasi hal ini, perusahaan perlu mengkomunikasikan manfaat sistem yang baru, memberikan pelatihan dan dukungan yang memadai, serta melibatkan karyawan dalam implementasi. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas mengenai masa depan HRMS. Seiring perkembangan teknologi, masa depan HRMS terlihat menjanjikan. Kenapa? Karena kemajuan dalam kecerdasan buatan, pembelajaran mesin, dan analitik prediktif diharapkan merevolusi proses sumber daya manusia dan memungkinkan organisasi membuat lebih banyak keputusan berdasarkan data. Selain itu, solusi HRMS berbasis seluler dan cloud menjadi semakin populer, memungkinkan karyawan untuk mengakses layanan sumber daya manusia kapan saja dan di mana saja. Ketika organisasi menjadi lebih global dan pekerjaan jarak jauh menjadi lebih umum, solusi ini akan menjadi lebih penting. Kita ambil contoh saja, misalkan kita jam 8 itu yang seharusnya sudah sampai kantor, kita belum sampai kantor karena perjalanan macet. Tiba-tiba orang kantor itu membutuhkan data mengenai sumber daya manusia atau data yang mengenai karyawan itu ke kita, dan kita belum ada di kantor tersebut. Nah, gak mungkin kan dari orang kantor datang ke rumah kita, karena jarak dari kantor ke rumah kita aja sudah jauh, dan mungkin saja data itu dibutuhkan dalam keadaan cepat atau harus pada jam itu. Nah, orang kantor itu bisa langsung menelpon kita dan kita bisa langsung mengirimkan lewat seluler atau lewat handphone kita. Dan itu akan membuat perusahaan dan karyawan akan menjadi lebih praktis lagi. Nah, dari apa yang saya dan teman-teman saya sampaikan dapat disimpulkan bahwa sistem manajemen sumber daya manusia merupakan suatu pendekatan strategis dalam mengelola tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Sistem ini meliputi berbagai aspek seperti rekrutmen, pelatihan, pengembangan karir, dan pengelolaan kinerja. Dalam menerapkan sistem manajemen sumber daya manusia yang baik, perusahaan harus memiliki strategi yang efektif dan efisien dalam setiap aspeknya. Hal ini akan membantu perusahaan untuk memiliki tenaga kerja yang berkualitas, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks dan kompetitif, HRMS menjadi semakin penting bagi perusahaan. HRMS membantu perusahaan dalam mengelola data karyawan dan proses bisnis terkait secara efisien dan efektif. Namun, implementasi HRMS harus dilakukan dengan hati-hati dan strategis untuk memaksimalkan manfaatnya. Jika diimplementasikan dengan baik, HRMS dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kepatuhan dengan hukum ketenagakerjaan yang berlaku. Oleh karena itu, perusahaan harus mempertimbangkan untuk mengadopsi HRMS sebagai bagian dari strategi manajemen sumber daya manusia mereka. Nah, itu saja yang dapat saya dan teman-teman saya sampaikan. Apabila ada kritik dan sarannya, tolong komen-komen di bawah ya teman-teman. Dan saya dan teman-teman saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Adi Mardono, Mbak Nisa, dan teman-teman semuanya yang sudah menonton dan mendengarkan video kita. Dan tak lupa kita mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.